Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan tentang perkuliahan kita, yaitu statistik tentang uji heteroskedastisitas. Di dalam uji SPSS untuk data primer itu apa? Itu data yang diperoleh secara langsung ke objek penelitian. Contoh data ini adalah diperoleh melalui sensus dan survei. Yang pertama dilakukan adalah uji yaitu statistik deskriptif, kemudian uji kualitas angket yaitu uji validitas dan reliabilitas angket. Yang ketiga adalah uji asumsi klasik, ada 3 macam, uji normalitas data, uji multikolinearitas data, kemudian uji heteroskedastisitas data. Kemudian uji regresi linear ganda, setelah itu uji hipotesis ada 2, uji T dan uji F. Kemudian yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Di dalam kuliah pada hari ini adalah uji heteroskedastisitas data. Contoh penelitian, saya punya judul yaitu pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Z, ya. Kemudian uji heteroskedastisitas data bagaimana? Itu adalah untuk menguji apakah pada model regresi ganda terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jadi antara hetero dengan homoskedastisitas itu berlawanan. Nah, model regresi berganda yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas data. Ada 2 macam cara, yaitu metode grafik dan metode statistik. Untuk uji heteroskedastisitas dengan metode grafik, metode yang digunakan adalah standardized scatter plot. Kriterianya adalah suatu model regresi bebas heteroskedastisitas apabila tidak terjadi pola pada grafik scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas data. Ini rujukannya adalah di Sigi Santoso. Kemudian yang kedua adalah uji heteroskedastisitas dengan metode statistik. Metode yang digunakan yaitu Glaser. Kriterianya adalah apabila nilai signifikansi pada tabel koefisien lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas data. Juga bisa lihat R tabel. Apabila hasil R lapangan itu lebih kecil daripada R tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas data. Dan bisa dilanjutkan kepada uji hipotesa. Nah, kita praktekkan langsung, yaitu kita open data, ya, terus kemudian pada file tipenya adalah Excel. Nah, kemudian kita klik, kemudian akan muncul data lapangan, kita buka, kita open, kemudian OK. Maka secara otomatis sudah masuk sendiri dari program itu ke SPSS. Kita lihat yang nomor itu kita hapus saja. Nah, akan kelihatan ya, X1 itu skala, X2 juga skala, Y juga skala. Kemudian caranya adalah analisis, ya, kita klik, kemudian setelah itu regresi linear, ya. Kemudian setelah itu kita X1 masukkan ke independence, kemudian juga X2 kita masukkan ke independence, kemudian yang ketiga adalah Y ke dependent. Nah, kita klik statistik, tetap ada estimate dan model fit, ya. Kemudian continue, kemudian model plot, kita S resik pada sumbu Y,
kemudian Z-pred itu kepada sumbu X, kemudian continue, kemudian oke. Maka akan kita lihat di dalam scatter plotnya, apabila titik-titik atau butiran-butiran kecil menyebar itu kita lihat rumusnya di sini. Satu model regresi bebas heteroskedastisitas apabila tidak terjadi pola pada grafik scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas data. Kita lihat hasil outputnya adalah di sini di bawah 0 ya. Kemudian itu nilainya adalah menyebar ya, ini memiliki indikasi bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas pola tertentu maksudnya. Nah, kemudian kita yang selanjutnya ya, analis regresi linier. Kemudian kita masukkan variabel X1 seperti tadi, kemudian variabel X2 jadi independence, kemudian variabel Z klik, masukkan ke dependent. Kita akan melihat pada model safe yang unstandarized ya, pada residual, karena yang kita uji pada residualnya, maka di sini unstandarized kita klik, kita oke. Tujuannya adalah unstandarized saja, kemudian transform, kemudian cumulate, kita masukkan di sana upResid, kita klik upResid, tulis, kemudian setelah itu kursor masukkan pada numeric expression, kemudian kita lihat arithmetic, klik, kemudian klik 2 kali ABS, kemudian nah ini baru kita masukkan yang tadi unstandarized tadi, klik 2 kali, ingat ya, klik 2 kali, kita posisi masuk di numerik, kemudian oke. Muncul di sana diulangi lagi kepada dialog, kemudian yang dependent kita keluarkan ya, kemudian baru upResid kita masukkan ke dependent, kemudian setelah itu kita oke. Nah, ini baru kita bisa membaca pada koefisien di mana signifikansi yang ada 0,114, 0,7 dan 0,771 dan 0,450 adalah lebih besar dari 0,05. Maka menurut rumusnya, apabila signifikansi pada tabel koefisien lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas data. Kita lihat di sini itu adalah semuanya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas data. Ya, 0,114, 0,771 dan 0,450 ya. Itu semua adalah lebih besar dari 0,05. Kemudian juga bisa kita lihat pada hasil T ya, T hasil T dikorelasikan dengan T tabel. Kita lihat T tabel pada 0,052 ekor ya, DK. Kita lihat 40 tarik pada 2,021. Nah, 2,021 bandingkan dengan T hasil ya, itu harus T hasil lebih kecil dari T tabel. Maka bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas data. Maka bila dilihat dari signifikansi maupun T tabel itu saling berhubungan ya, sama hasilnya, kedua-duanya tidak terjadi heteroskedastisitas data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.